Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Idam Khalid Kiri, bersama pimpinan Pondok Pesantren Gontor Kiai Haji Imam Zarkashi Tengah. Menjelang pemilihan umum tahun 1955, Partai Komunis Indonesia PKI, buat ontran-ontran. Partai berlambang palu arit ini meletakkan kalimat PKI dan orang tak berpartai di bawah logo resminya. Kalimat propaganda tersebut dinilai sebagai upaya mengelabui mata rakyat. Partai Nahdlatul Ulama sebagai salah satu peserta pemilu mengajukan protes keras hingga akhirnya Menteri Dalam Negeri, Mersunario menggelar pertemuan segi empat. Pada pertemuan itu, Mendagri Sunario memanggil S. Hadikusumo sebagai Ketua Pemilihan Umum, dan Idam Khalid mewakili Partai NU. Sedangkan dari kubu PKI diwakili DN Aidit, Sudisman dan Sakirman. Mendagri Sunario membuka perundingan dengan mengatakan bahwa setiap tanda gambar partai dalam pemilihan umum harus disepakati pemerintah juga seluruh partai peserta pemilu. Berhubung Partai Nahdlatul Ulama termasuk peserta pemilu dan sangat keberatan atas tanda gambar PKI, maka pemerintah perlu mengadakan perundingan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesempatan pertama diberikan kepada penggugat, yakni Kiai Idam Khalid yang mewakili Partai NU. Menurut pengetahuan Nahdlatul Ulama bahwa tanda gambar atau simbol PKI selama ini cuma palu arit. Dengan menambahkan kalimat PKI dan orang tak berpartai, dipandang bahwa PKI hendak menjadikan begitu saja semua orang yang tak berpartai ke dalam golongannya tanpa diminta persetujuan mereka. Ini merupakan usaha mengelabui mata rakyat. Katanya dengan nada tinggi. Mendengar istilah mengelabui mata rakyat, DN Aidit tidak terima dan mengajukan protes yang tak kalah kerasnya. Tetapi protes itu tetap ditolak, dan Kiai Idam kekeh menamakan mereka sebagai kelompok penipu rakyat. Sudisman yang sebelumnya diam berusaha menenangkan dengan mengajukan pertanyaan, dari mana Anda bisa mengambil kesimpulan mengelabui rakyat? Coba ambil saja satu misal. Di negeri kita masih banyak orang-orang yang tak berpartai, mereka anti-komunis. Lalu mereka dengan begitu saja dimasukkan ke dalam golongan PKI, jawab Kiai Idam. Apakah ini bukan mengelabui mata rakyat? Tanya balik, Kiai kelahiran 1I, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tanggal 27 Agustus tahun 1921 ini kemudian melanjutkan. Bukan saja mengelabui, bahkan memperkosa hak seseorang dengan sangat merugikan. Misal lagi, ada juga beberapa ulama tidak berpartai. Mereka tidak menjadi anggota Nahdlatul Ulama, juga tidak masyumi, PSII maupun Perti. Lalu oleh PKI hendak dimasukkan ke dalam golongannya. Padahal mereka haram memilih PKI, mereka anti-komunis dan anti-PKI. Aidit tidak tinggal diam. Lelaki bernama lengkap di Nusantara Aidit ini menjelaskan bahwa PKI tidak bermaksud mengelabui mata rakyat. Tentang kepada partai mana seseorang akan memilih, itu tetap menjadi hak mereka. Ia dengan membubuhi kata-kata dalam gambar palu arit dengan kalimat, dan orang tak berpartai, itu saja sudah merupakan suatu propaganda untuk mengelabui mata rakyat, terang Kiai Idam. Entah karena merasa terpojok, DN Aidit tiba-tiba membujuk Kiai Idam dengan menyatakan jika dirinya tidak keberatan kalau saja Nahdlatul Ulama juga menambahkan kalimat dalam gambarnya yang berbunyi, Nahdlatul Ulama dan semua orang Islam. Tawaran diplomatis itu ditolak dengan tekle halus. Bagaimana saya harus melakukan sesuatu yang sangat berkeberatan orang lain melakukannya? Perundingan yang memakan waktu 2 kali pertemuan itu akhirnya selesai. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan Partai Komunis Indonesia untuk menghapus kalimat PKI dan orang tak berpartai dari gambarnya dalam pemilihan umum tahun 1955. Sunus Muhammad. Kisah ini bersumber dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri melalui bukunya Guruku Orang-Orang dari Pesantren. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel.